Upin-upin di Indonesia begitu sangat terkenal. Budak-budak kecil seperti ini tahu upin-upin dari mana? Dari Malaysia. Oh, upin-upin dari Malaysia. Kamu tahu upin-upin siapa saja? Siapa saja keluarga upin-upin? Opa. Opa atau Tok Dalang? Kak Ros. Tok Dalang tahu tak? Tok Dalang. Tok Dalang sampingnya rumahnya upin-upin. Oh. Untuk pegunungan yang ada di kampungnya Bang Toha, gunung-gunung ini sudah tidak aktif sahabatku semua. Kemarin ada yang bertanya, Bang, kampung yang ada di kampungnya Bang Toha, gunung-gunung yang terlihat seperti di dalam video berapi atau tidak? Gunung-gunung ini sudah tidak berapi sahabat-sahabatku semua. Sesuai janjinya Bang Toha kali ini akan menuju ke perkampungan yang ada di atas pegunungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga sehat selalu. Apa kabarnya sahabatku semua? Seperti janjinya Bang Toha, apabila Bang Toha balik kampung, Bang Toha akan ajak jalan-jalan menuju perkampungan-perkampungan yang ada di seluruh kampungnya Bang Toha. Kali ini banyak sahabat-sahabat daripada Malaysia, Bang, masuk lagi ke perkampungan yang agak tinggi, ke perkampungan yang ada di pegunungan. Oke sahabat-sahabat semua, kali ini Bang Toha langsung menuju ke perkampungan yang ada di atas pegunungan, atau biasa kalau dalam bahasa Melayu Malaysia disebut kampung perbukitan. Gunung-gunung yang ada di kampung ini sudah tidak aktif lagi, beda dengan situasi kondisi gunung berapi yang ada di Yogyakarta. Kalau kampungnya Bang Toha, gunung-gunung yang tinggi-tinggi seperti ini sudah tidak ada berapi lagi, sampai terkejut bunyi klakson tit gitu. Ya memang kalau di sini sahabat-sahabatku semua, klakson itu merupakan salah satu hal biasa ya, atau bunyi hon. Kalau di Malaysia tiada bunyi hon. Jadi di sini bunyi hon kadang-kadang dibunyikan. Oke, Bang Toha langsung menuju perjalanan untuk sampai di atas perbukitan. Kali ini Bang Toha juga tidak sendirian, ditemani anak saya. Kebetulan anak sekolah cuti, jadi kali ini niatnya juga sambil jalan-jalan. Alhamdulillah untuk suasana jalan kampung di sini cukup lumayan bagus sahabat-sahabatku semua. Kampungnya juga sangat bersih. Meskipun sahabat-sahabatku sekarang berada di Malaysia, setidaknya Bang Toha sekarang berada di kampung, bisa mengajak jalan-jalan Anda semuanya. Seperti biasa kalau kampung-kampung di Indonesia, kebun dan ladangnya ditanami jagung, kemudian pucuk ubi sih, ubi kayu. Harga ubi kayu di kampungnya Bang Toha sangat murah meriah, beda dengan harga ubi kayu yang ada di Malaysia. Harga ubi kayu di sini sekitaran, boleh dibilang harganya itu 60 sen. Jadi sekitar 2.000 rupiah. Kalau mahal pun 1 kilonya sekitar 80 sen. Itu paling mahal. Dan seperti ini warung-warung gede yang ada di kampung pegunungan. Jadi kita jalan santai sahabat-sahabatku semua, sambil menikmati keindahan pegunungan. Jadi kalau di kampungnya Bang Toha itu memang berada di atas bukit. Ini atas pegunungan sahabatku semua. Namun pegunungan di sini sudah ditanami tanam-tanaman seperti jagung, sayur. Sebagian ditanami pohon jati. Kalau untuk pegunungan hutannya yang ditanami pokok-pokok kayu jati, merupakan salah satu hutan yang dikelola oleh pemerintah. Nanti Bang Toha juga akan tunjukkan, biar sahabatku yang daripada Malaysia, mungkin yang belum berkesempatan datang ke Indonesia, bisa melihat vlognya Bang Toha ketika Bang Toha balik kampung. Jadi kalau Bang Toha balik kampung, aktivitasnya biasanya ngevlog di suasana perkampungan. Karena banyak sahabat-sahabat daripada Malaysia, Bang jangan lupa ya, nanti kalau sudah sampai di kampung halaman, tolong tunjukkan suasana perkampungan di sana. Saya daripada Malaysia juga teringin melihat kampung-kampung yang ada di Indonesia. Jadi seperti ini sahabat-sahabatku semua, kampung-kampung yang ada di Indonesia. Di sini untuk yang punya mobil atau yang punya kereta cuma bisa dihitung dalam hitungan jari. Ada kedai minyak juga.
Jadi di sini itu jauh daripada stasiun minyak, sahabat-sahabatku semua. Ini sudah jalannya agak naik sikit-sikit. Dan ini suronya atau musolanya. Kawasan kampungnya Bang Toha ini merupakan salah satu yang dimana kawasan pondok pesantren, sahabatku semua. Ini sudah naik loh, agak cukup lumayan tinggi. Bahkan motornya pun agak ngeng gitu. Dan inilah kayu jati. Dek, halo. Jadi kita naik ke atas bukit, naik gunung sampai ke puncak. Betul atau tidak, Dek Avan? Naik ke atas gunung sampai ke puncak ya. Jadi biar sahabat-sahabatku semua serasa diajak jalan-jalan Bang Toha balik kampung juga. Di sini rata-rata motornya itu matic atau skuter. Jarang seperti motor yang ada di Malaysia. Dan di sini motornya itu tidak memakai keranjang atau bakul di depannya. Awas, ada lori. Jadi Bang, oh, ada lori. Oh, bukan lori sahabatku semua. Ada wen tengah lewat. Kita maju ke depan terus. Di sini kayu bakar juga masih digunakan untuk memasak. Seperti ini ya. Jadi kalau warga kampung yang ada di atas pegunungan biasanya masih menggunakan masak dengan cara tradisional, yaitu memakai kayu bakar. Mungkin kalau di Malaysia yang memasak pakai kayu bakar itu sudah jarang. Mungkin agak langka, sahabatku semua. Tapi kalau di kampung Indonesia, misal kata di daerah pegunungan seperti ini, lihat gunungnya sudah nampak terlihat, sahabat-sahabatku semua, masih menggunakan cara masak tradisional. Rata-rata memang motornya itu skuter. Dan di depan sudah terlihat pemandangan yang begitu sangat indah sekali, sahabatku semua. Suasana area persawahannya yang nampak menghijau. Kita parkirkan motornya di sini. Ntar dek, kita masuk sebelah. Seperti ini suasana kehidupan di kampung Indonesia, sahabatku semua. Biasanya kalau tengah hari, anak-anak kecil main layangan atau budak-budak kecil. Halo, Dek. Tahu Ipin Upin nggak? Tahu Ipin Upin? Upin Upin tahu? Tahu nggak Upin Ipin? Upin Upin dari mana? Nah, tuh kan. Upin Upin di Indonesia begitu sangat terkenal. Budak-budak kecil seperti ini tahu Upin Upin dari mana? Dari Malaysia. Oh, Upin Upin dari Malaysia. Kamu tahu Upin Upin siapa saja? Siapa saja keluarga Upin Upin? Opa atau Tok Dalang? Kak Ros. Tok Dalang tahu tak? Tok Dalang. Tok Dalang sampingnya rumahnya Upin Ipin. Oh, Tok Dalang sampingnya rumahnya Ipin Upin. Itu siapa itu? Oh, itu kawannya. Dek Avan, tuh kawan-kawan, tahu Ipin Upin? Singgah berehat dulu karena motornya agak panas, sahabatku semua. Perjalanan kali ini memang cukup lumayan jauh. Sambil berehat, Bang Toha tunjukkan suasana di area persawahan yang ada di kampung Indonesia. Dek Avan, capek apa enggak? Capek. Perjalanan kali ini cukup lumayan jauh ya. Dan seperti ini aktivitas kehidupan di kampung, sahabat-sahabatku semua. Budak-budak kecil kalau tengah hari main layang-layangan. Ini adik-adik tahu Ipin Upin. Coba kirim salam buat Ipin Upin. Halo Ipin Upin, salam dari Indonesia. Ipin, salam dari Indonesia. Indonesia Malaysia bersaudara. Iya. Indonesia Malaysia bersaudara ya. Iya. Nah, lihat sahabat-sahabatku semua, di Indonesia Ipin Upin memang begitu sangat viral dan terkenal. Bahkan sampai budak-budak kecil umur 3 tahun, 4 tahun sudah tahu Ipin Upin. Oke, Bang Toha kali ini mau melanjutkan ke daerah yang ada di atas bukit atau di atas pegunungan.
Nanti Om salamkan kepada Ipin Upin ya. Ya. Mau jumpa Ipin Upin nggak? Ya. Oke, Om mau naik atas. Bang Toha mau melanjutkan perjalanan naik ke atas gunung, sahabatku semua. Secara tidak langsung, Ipin Upin merupakan salah satu film pemersatu Indonesia dan Malaysia, yang dimana film Ipin Upin ini memang terkenal seluruh Indonesia. Mau berada di pedalaman, mau berada di perkotaan, semua tahu film Ipin Upin. Dan kita juga bisa melihat sendiri adik-adik yang ada di kampung tadi, mereka juga sangat suka dengan film Ipin Upin. Di kampung, kendaraan seperti ini jadi angkutan umum, sahabatku semua. Rombongan para emak-emak. Oke, kita naik ke puncak pegunungan. Alhamdulillah untuk jalannya cukup lumayan bagus, sahabatku semua. Jadi kali ini Bang Toha mau mengajak sahabat-sahabatku semua naik gunung. Kalau untuk perkampungan seperti ini, kalau misal kata beli mobil juga agak susah, sahabatku semua. Ya karena untuk parkirnya saja susah. Sebagian rumahnya masih ada yang memakai rumah tradisional, pakai kayu. Dan suasana di sini memang begitu sangat damai, tenang. Oh, ada pembangunan, sahabatku semua. Nah, inilah yang sangat tinggi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sangat menegangkan, sahabatku semua. Awas, awas, awas. Dan akhirnya sampai separuh juga di puncaknya. Wow, ada pemandangan yang sangat indah, sahabat-sahabatku semua. Bang Toha coba turun untuk memperlihatkan suasananya. Begitu sangat cantik. Kita letak dulu parkir motor di sini. Dan akhirnya saya dengan De Avan sudah sampai di area pegunungan. Tapi ini belum sampai ke puncaknya. Untuk menuju ke puncaknya, di sana masih ada jalan lagi, sahabatku semua. Jadi Bang Toha di sini mau ngevlog suasana area persawahan, yang dimana pemandangannya sangat indah dan cantik. Bang Toha akan tunjukkan ke depannya, sahabat-sahabatku semua. Oke, Dek, kita turun. Di sini sungainya juga masih mengalir. Padi-padi di sini juga dijaga, sahabatku semua. Dijaga supaya tidak dimakan burung. Suasananya memang sangat indah. Seperti inilah suasana perkampungan yang ada di Indonesia, sahabat-sahabatku semua. Jadi Bang Toha sekarang sudah memasuki wilayah area persawahannya. Ada Pak Tani dan Bu Tani yang sedang menunggu sawah padinya. Sawah padi di sini kalau tidak ditunggu habis dimakan burung, sahabat-sahabatku semua. Jadi petani-petani di sini harus meluangkan waktunya di sini untuk menunggu padi, yang dimana padinya sudah mulai ada isinya. Bahkan Pak Tani dan Bu Tani pun juga sholat di sini, sahabatku semua. Jadi di situ ada pos penjagaannya. Untuk kebun sayurnya di sini terlihat kurus-kurus. Tadi saya bertanya kepada petani di sini, katanya kemarin hujan lebat. Jadi di sini tergenang air. Meskipun musim kemarau, kalau di atas pegunungan mata airnya itu memang cukup lumayan banyak, sahabatku semua. Dan biasanya
kalau musim penghujan di sini juga sungainya mengalir. Kita masuk ke area sana di Avan. Jadi di sini Bang Toha akan tunjukkan semuanya sahabatku semua. Dari sawah padinya, kemudian area kebun sayurnya. Kalau untuk kebun sayurnya ini nggak jadi sahabatku semua, kurus-kurus. Dan akhirnya sampai juga sahabat-sahabatku semua di area persawahan, ladang kebun yang ada di perkampungan Indonesia. Oke di Avan, kita masuk ke sini. Jadi seperti ini kehidupan di kampung. Ini juga ditanam padi. Ini habis panen. Dan di sana pun juga ada pos penjagaan. Biasanya pos-pos tersebut digunakan untuk beristirahat. Di sini buah petiknya juga sangat besar sekali sahabatku semua. Ya, sangat besar sekali. Buah petik kampung. Besar-besar. Tuh kan? Buah petiknya besar-besar sekali. Dan di bawahnya area sawah padi. Itu ada bapak petani, ada ibu petani. Di bawahnya lagi sungai. Cuma sungainya sudah tidak mengalir. Seperti ini sahabat-sahabatku semua. Seperti inilah sahabat-sahabatku semua kehidupan di kampung halaman. Bang Toha ketika balik kampung, Bang Toha sudah vlogkan semua area persawahan, perbukitan. Dan ini berada benar-benar di atas bukit. Kalau di ujung sana juga ada sahabatku semua. Ada kampung, cuman kalau untuk pergi ke sana itu agak cukup jauh, jadi mungkin sampai di sini dulu. Dan menjadi seorang petani di sini juga tidak mudah, sahabat-sahabatku semua. Tadi saya bersembang-sembang dengan bapaknya. Menjadi seorang petani di sini, kalau misal kata padinya sudah mulai berisi, harus dijaga supaya tidak dimakan oleh burung. Dan malamnya masih ada hewan tikus yang dimana biasanya juga sering merusak tanaman padi. Kalau tidak dikerjakan dengan tenaga sendiri, kata bapaknya, tidak untung. Beliau adalah petani pasangan suami istri yang dimana saat padinya sudah mulai berisi seperti ini, harus dijaga sampai petang. Bahkan 1 hari full di sini. Bawa bekal dari rumah, sholat bergantian demi untuk bisa menjaga hasil daripada tanamannya. Dan ini pun kata bapaknya, kalau punya tanaman padi seperti ini cukup untuk makan saja sahabatku semua. Makanya Bang Toha lebih memilih merantau. Ya karena di samping itu Bang Toha juga tidak punya kebun. Di sini rata-rata petani memang makcik dan pakcik ya. Jadi tidak ada anak muda yang bertani. Kebanyakan anak muda lebih memilih merantau. Ya karena hasil pertanian seperti ini tidak bisa diharapkan sahabatku semua. Kadang ada hasil pun masih dijaga 1 hari penuh. Jadi menjadi seorang petani di kampung tidak mudah, masih berhadapan dengan hal-hal lainnya. Di kampung rata-rata yang menjadi petani bapak-bapak yang sudah berumur. Anak-anak muda sudah tidak mau menjadi seorang petani. Ya karena menjadi petani ini butuh kesabaran. Kadang-kadang bisa panen, kadang-kadang gagal panen. Jadi untuk hasil pertanian itu tidak semestinya hasilnya langsung ada. Jadi ya di sini makanya petaninya seorang pakcik makcik. Jadi petani muda
Bang Toha hampir melihat tidak ada petani muda. Rata-rata petani di sini makcik dan pakcik. Oke sahabatku semua, jika suka dengan videonya Bang Toha Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini juga bisa menghiburkan para sahabat-sahabatku yang daripada Malaysia maupun daripada Indonesia yang mungkin tinggal di perkotaan. Next, coba tulis di kolom komentar, Bang Toha pergi kemana lagi?